Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di layar. Kenapa kok nah dibaca panjang? Perhatikan media gambar di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saudara semuanya, bapak dan ibu memiliki permasalahan belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat segera memperbaiki melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi nantinya untuk membaca Al-Qurannya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya mudah untuk diikuti, untuk menterapi bacaan bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya untuk tajwidnya juga akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar di dalam penjelasannya, yang insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu yang belajar bersama kami di channel ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya, dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga kita semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga kita semuanya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita dengan penjelasan ilmu tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'an daripada saudara semuanya, bapak dan ibu. Jadi untuk membaca Al-Qur'annya akan kami bacakan dengan pelan-pelan supaya mudah untuk diikuti, guna untuk melatih melancarkan bacaan Al-Qur'an bagi yang belum lancar. Setelahnya akan kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan juga. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-66 dan juga ayat yang ke-67. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru kita pelajari juga nanti tajwidnya dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini inna. Di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di layar. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan fungsinya untuk membedakan antara hukum gunnah dan idgham. Jadi supaya tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti kalau misalkan hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid akan mengira nanti, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya, hukumnya gunnah musyaddadah dong gitu. Akan mengira seperti itu. Jadi supaya tidak keliru, kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Jadi
Kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid? Jawab saja, hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawahnya itu tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dijelaskan. Tidak ada kaitannya gitu. Tidak ada kaitannya dengan gunnah musyaddadah. Karena catatan itu berfungsi untuk memastikan supaya tidak salah dalam menentukan hukum seperti itu. Ya, contoh kayak gini. Di sini kan ada huruf nun bertasydid nih. Untuk memastikan huruf nun yang ada tanda tasydidnya ini gunnah musyaddadah atau idgham bi gunnah dia seperti itu. Maka kita sudah menemukan nih nun bertasydid. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, sebelum nun bertasydid kita perhatikan. Sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan kita. Jadi nun bertasydid sebelah kanan daripada nun bertasydid kita perhatikan di sini untuk memastikan gunakanlah catatan kecil yang di bawah itu. Nah, di sini kan nggak ada nun sukun di sininya nih, ini nggak ada nun sukun kan di sini. Di sini juga nggak ada tanda baca tanwin di sini. Oh, maka dapat kita pastikan bahwasanya nun yang bertasydid ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah, bukan idgham bi gunnah tapi gunnah musyaddadah. Nah, seperti itu penggunaan catatan kecil di bawah itu. Gunanya untuk memastikan bahwasanya ini adalah gunnah musyaddadah seperti itu. Berarti ini gunnah musyaddadah. Karena dia ini gunnah, maka cara membacanya digunnahkan. Digunnahkan itu ya didengungkan. Jadi di bagian innya itu suaranya itu kita tahan sejenak ya sepanjang 2 harokat. Inna seperti itu. Nah dibaca panjang. Kenapa kok nah dibaca panjang? Perhatikan media gambar di layar. Di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Yang perlu untuk kita ingat banget ya, hal yang paling mendasar ya, yang harus kita ketahui kalau kita ingin memulai menguasai panjang pendeknya bacaan, kita tahu di mana bacaan panjang gitu ya. Hal yang paling mendasar yang harus kita ingat itu kita harus mengetahui dulu jumlahnya huruf mad ya. Jumlahnya huruf mad asli itu harus kita ketahui, jumlahnya huruf mad tabi'i itu harus kita ketahui. Ada berapa dia? Ada 3. Apa saja? Yang seperti warna-warna hitam itu. Rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf wawu yang sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah seperti itu. Kemudian di dalam Al-Quran nantinya huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang artinya dari segi penulisan huruf-huruf madnya itu kelihatan tanpa ada huruf madnya. Dari segi penulisan ditulis dalam bentuk-bentuk seperti yang warna hitam itu. Misalnya nih ada alif yang sebelumnya harokat fathah, ada alifnya begitu. Seperti rumus 3 tuh yang warna hitam tuh. Tapi nanti ada juga huruf-huruf mad itu dia tidak tampak dari segi penulisan. Nah, jadi tidak ditulis dalam bentuk-bentuk seperti yang warna hitam itu. Nah, tapi diganti dalam bentuk simbol-simbol seperti yang warna-warna hijau itu. Jadi yang warna hijau itu pada dasarnya sama dengan yang warna hitam. Hanya saja kalau yang warna hijau huruf-huruf madnya itu dikira-kirakan. Loh kok dikira-kirakan? Nanti salah perkiraan? Tentu tidak. Kan perkiraan di sana tuh dikasih tanda, dikasih simbol tuh. Nah. Sedangkan nah ini dibaca panjang, penjelasannya itu di rumus 3 warna hitam. Coba perhatikan rumus 3 warna hitam. Di situ dapat kita lihat rumus 3 warna hitam ada alif sebelumnya harokat fathah atau tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah itu ada titik-titik di situ kan. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada alif yang sebelumnya ada harokat fathah, ada alif sebelum alif ada harokat fathah. Ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, di antara contoh dalam Al-Quran tuh seperti ini nih. Nah, ini ada alif. Cuman di sini alifnya itu dia disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi
perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, karena nanti ada juga alif yang tidak disambung karena sebelumnya huruf yang nggak bisa disambung seperti itu. Yang terpenting kunci utamanya adalah ada alif. Ada alif nih. Sebelum alif ya, atau sebelah kanan alif ada ini nih, ada tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Nah, sehingga na dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Inna lamughramun. Huruf ra memiliki tanda baca fathah nih ya, baris 1 di atas huruf nih, harokat fathah. Huruf ra memiliki harokat fathah nih, tanda baca fathah. Atau huruf ra memiliki ini nih, tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah, maka huruf ra ini dibaca tebal. Ini di bawah juga dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lisan kita ya, pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Nah, tebalkan huruf ra-nya. Lamughramun. Mun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun kalau berhenti di huruf nun. Tapi kalau tidak berhenti di huruf nun ya namanya mad tabi'i mu ini. Nah, pertama, perhatikan dulu rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ dapat kita lihat ada waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, di bawah harokat dhammah ada titik-titik. Titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf waw sukun, sebelum huruf waw sukun itu ada harokat dhammah, ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan seperti ini. Mu, ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah. Ada waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini kita baca panjang nih, yang memiliki tanda baca dhammah nih. Sehingga mu dibaca panjang. Mu. Kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf nun, kita baca munabal langsung gitu ya. Maka mu ini dia menjadi mad tabi'i. Tapi kan tadi kita membacanya itu berhenti di huruf nun. Mu mad tabi'i ditambah huruf yang disukunkan, ditambah huruf yang dimatikan. Mu ditambah huruf yang disukunkan. Untuk di sini yang kita temui huruf nun, kita baca mun. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kalau membaca Al-Quran itu, jika mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat, seperti itu. Harus konsisten. Misalnya nih, jika mad arid li sukun di sini kita baca 2 harokat, ini di bawah nih mad arid li sukun juga nih. Di sini kita panjangkan 2 harokat. Kalau di sini kita panjangkan 4, di sini kita panjangkan 4 harokat begitu. Harus sama antara atas dan bawah. Gak boleh selang-seling dia begitu. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau kita berhenti di huruf nun kita baca mun. Jangan dibaca muna baru berhenti, jangan. Mengapa begitu? Karena kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran nih, berhenti kita di huruf nun. Huruf nun di sini tidak dibaca panjang, tidak dibaca panjang. Tadi apa kami katakan? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga ini kita baca mun, lamughramun. Jangan muna, jangan, tapi mun, dimatikan huruf nunnya. Di sini ada tanda waqaf. Ini namanya bentuknya itu lam alif seperti ini ya. Ini namanya waqaf mamnu. Jadi maksudnya itu dilarang berwaqaf, dilarang berhenti. Tapi kalau waqaf mamnu itu terletak di akhir ayat, ini kan di akhir ayat ke-66 kan nih daripada surah Al-Waqiah, maka tidak apa-apa kita berhenti kalau dia di akhir ayat seperti ini, waqaf mamnu'nya tuh. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini misalnya gitu ya. Misalnya di sini di tengah-tengah gini misalnya ada waqaf mamnu' ya. Itu jangan berhenti. Kalau di tengah ayat jangan berhenti, kita jangan berwaqaf, dilarang untuk berwaqaf. Tapi kalau di akhir ayat maka tidak apa-apa. Bal nahnu mahrumun. Huruf ra memiliki harakat dhammah. Tadi sudah kami jelaskan ya, dibaca tebal, baca tafkhim. Kemudian ru dibaca panjang. Di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi.
Pasti Bapak dan Ibu saudara semuanya sudah tahu alasannya kenapa kok ru dibaca panjang. Kenapa kok ru dibaca panjang begitu. Pasti sudah tahu alasannya. Kalau di media gambar itu tadi di rumus dua warna hitam, karena di sini ada waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelumnya ada ini nih, ada harokat dhammah nih, tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sebenarnya ru dibaca panjang. Mad tabi'i panjang dua harokat. Mahrumun, mun ini pada awalnya namanya mad tabi'i, namun berubah menjadi mad arid li sukun. Mengapa begitu? Penjelasannya sama dengan ini. Coba tengok polanya mun ini mun juga sama dengan ini penjelasannya. Sama persis dengan yang di atas ini penjelasannya. Nah, jadi untuk di bawah ini tidak akan menjelaskan lagi karena sama penjelasannya dengan di atas ini tadi begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.